Dulu sebelum reformasi tahun 1998, sejarah tentang pengkhianatan PKI baik di tahun 1948 maupun pengkhianatan mereka di tahun 1965 masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia, saudara. Dari SD, SMP, SMA, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak kita diajarkan, diinformasikan, diberitahukan apa dan bagaimana itu PKI, saudara. Tidak ada anak sekolah yang tidak tahu. Tidak ada bangsa Indonesia yang ikut pendidikan tidak tahu, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 98, bagian pengkhianatan PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia. Dari SD, SMP sampai SMA, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik tahun 48 maupun tahun 65 hilang dari kurikulum, saudara. Saudara, siapa itu yang mampu menghilangkan pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil yang tidak punya kekuatan, mana mungkin dia bisa menghilangkan bagian dari kurikulum pendidikan nasional? Itu kurikulum pendidikan nasional, saudara, itu nggak sembarangan dibuat, nggak sembarangan ditambah, nggak sembarangan dikurangi, nggak sembarangan bisa dihapus, saudara. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan, saudara. Artinya ada tangan-tangan jahil bermain di belakang kekuasaan di negeri ini, saudara. Dia bisa hapus. Oleh karenanya, saudara, akibatnya sejak reformasi tahun 1998, anak-anak Indonesia yang lahir di tahun 90-an, saudara, begitu masuk 98 ke atas baru mencicipi pendidikan SD, sampai hari ini tidak ada lagi yang mendapatkan informasi tentang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di Masjid Agung ini, berkumpul dengan para habaib, para ulama, para tokoh dari berbagai macam ormas Islam dan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, akan menyatukan hati kita semua, memperkuat persaudaraan Islam kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan segala yang mereka miliki untuk kesuksesan acara ini. Teristimewanya untuk segenap pengurus DKM daripada Masjid Agung yang sama kita hormati. Begitu juga seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Dan teristimewanya adalah untuk guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini, telah memberikan tausiahnya, mauidhahnya yang luar biasa. Baik tadi disampaikan oleh panitia Ustadz Khairul ataupun juga oleh guru kita Akhina Al-Mahbub Sayyidil Mahbub Al-Habib Saleh Al-Jufri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema yang dituliskan oleh panitia di depan kita, yaitu diharapkan melalui acara tabligh akbar pada malam hari ini kita bisa punya tekad yang sama untuk menyelamatkan NKRI dari kebangkitan PKI. Saudara, ada sementara orang, sekelompok pihak, bahkan maaf kadang-kadang dari kalangan pejabat kita sendiri yang meninak bobokkan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Apa mereka katakan? PKI sudah tidak ada, PKI cerita masa lalu, PKI sudah finish, PKI udah nggak bahaya lagi, PKI sudah selesai, mustahil PKI itu bangkit, nggak mungkin PKI itu hidup lagi. Ini sering kita dengar diungkapkan oleh sementara pihak, saudara. Ibadallah, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan seperti itu yang saya sebut meninabobokan bangsa Indonesia, meninabobokan rakyat Indonesia, sehingga masyarakat menjadi lengah, menjadi lalai, tidak waspada, karena mereka pikir PKI udah nggak ada, PKI udah selesai, PKI nggak mungkin bangkit. Begitu masyarakat lalai, lengah, tidak waspada, akhirnya PKI mendapatkan kesempatan untuk terus bangkit, bergerak secara leluasa, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu pada malam hari ini ayo kita buktikan satu persatu ya ikhwan. Jangan lupa kita belajar dari sejarah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Hei mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa saja yang pernah terjadi di masa lalu kita, agar tidak terulang dalam kehidupan kita. Sebagaimana amanat Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami'il muslimin wa ankum jami'an, di mana Nabi mengatakan la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang mukmin itu nggak bakal jatuh ke dalam satu lubang dua kali.
Seorang mukmin itu tidak akan tersengat, saudara, binatang-binatang berbahaya dari satu lubang 2 kali, saudara. Artinya cukup kita sudah dikhianati oleh PKI, jangan sampai ke depan kita dikhianati lagi, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Apa betul PKI sudah selesai, sudah finish, sudah tidak mungkin bangkit? Tunggu dulu. Yuk mari kita baca situasi di sekitar kita. Ayat yang pertama kali Allah turunkan daripada Al-Quran adalah Iqra. Baca. Baca Al-Quran, baca hadis, baca sejarah. Baca apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Baca. Baca informasi, baca peristiwa, baca segala kejadian, baca semua indikasi. Niscaya kita akan mendapatkan kesimpulan yang benar dari hasil bacaan kita untuk alam sekitar kita, saudara. Yuk mari kita lihat. Siapa bilang PKI tidak bangkit, saudara? Siapa bilang PKI sudah selesai? Siapa bilang PKI sudah tidak ada, saudara? Mari saya ringkikan satu persatu, hadirin. Pertama, dulu sebelum reformasi tahun 1998, sejarah tentang pengkhianatan PKI baik di tahun 1948 maupun pengkhianatan mereka di tahun 1965 masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia, saudara. Dari SD, SMP, SMA, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak kita diajarkan, diinformasikan, diberitahukan apa dan bagaimana itu PKI, saudara. Tidak ada anak sekolah yang tidak tahu. Tidak ada bangsa Indonesia yang ikut pendidikan tidak tahu, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 98, bagian pengkhianatan PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia. Dari SD, SMP sampai SMA, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik tahun 48 maupun tahun 65 hilang dari kurikulum, saudara. Saudara, siapa itu yang mampu menghilangkan pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil yang tidak punya kekuatan, mana mungkin dia bisa menghilangkan bagian dari kurikulum pendidikan nasional? Itu kurikulum pendidikan nasional, saudara, itu enggak sembarangan dibuat, enggak sembarangan ditambah, enggak sembarangan dikurangi, enggak sembarangan bisa dihapus, saudara. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuatan, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan, saudara. Artinya ada tangan-tangan jahil bermain di belakang kekuasaan di negeri ini, saudara. Dia bisa hapus. Oleh karenanya, saudara, akibatnya sejak reformasi tahun 1998, anak-anak Indonesia yang lahir di tahun 90-an, saudara, begitu masuk 98 ke atas baru mencicipi pendidikan SD, sampai hari ini tidak ada lagi yang mendapatkan informasi tentang PKI. Dari Sabang sampai Merauke, dari SD sampai universitas, hapus. Makanya jangan kaget anak-anak muda kita sekarang yang lahir tahun 90, saudara, yang sekarang usianya baru 15 tahun, saudara, atau hari ini umurnya sudah 25 tahun, saudara, kalau dari tahun 90, saudara, atau kalau dari tahun 98 usianya baru 17 tahun, saudara. Nggak ada yang tahu PKI, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dulu sebelum tahun reformasi 1998, seluruh stasiun televisi baik pemerintah yaitu TVRI maupun televisi nasional swasta lainnya, saudara, setiap tanggal 30 September wajib untuk memutar ulang film dokumenter tentang pengkhianatan G30S PKI. Selalu diputar sehingga bangsa Indonesia dari kota sampai ke desa,
dari gunung sampai ke lembah, sampai masuk ke pelosok-pelosok negeri, semuanya mereka tahu apa dan bagaimana biadabnya PKI, saudara. Karena mereka nonton. Biarkan aja, nggak usah sibuk dengan minuman. Nah, biarkan aja. Nah, nanti saya mau minum, saya tuang sendiri supaya jamaah tetap konsentrasi. Tolong panitia jangan ganggu konsentrasi, jangan sibuk. Oh, saya mau keringat, cari apa namanya, kipas angin, cari ini, jangan ganggu. Biarkan aja, ini keringat pahala insya Allah. Amin. Nah, yang penting saya minta semua fokus, karena apa yang akan kita sampaikan ini penting sekali, saudara. Ini bagian yang hilang dari kurikulum kita, ini bagian yang hilang dari sistem pendidikan bangsa Indonesia, saudara. Khususnya untuk generasi muda yang lahir tahun 90 ke atas, saudara. Lanjut. Baik, saudara, begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini, tidak ada satupun stasiun televisi nasional, baik negeri maupun swasta, yang berani memutar kembali film dokumenter tentang pengkhianatan PKI. Tutup. Mereka takut. Siapa itu orang yang bisa membuat TV ketakutan? Siapa itu orang yang bisa membuat, saudara, pemilik media ketakutan? Siapa itu yang bisa membuat televisi nggak berani memutar kembali film tersebut? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil nggak punya kekuatan, mana bisa dia bungkam TV, saudara? Yang bisa membungkam TV adalah orang kuat secara politik, kuat secara ekonomi, saudara. Dan ini bukan sembarangan, saudara, membungkam televisi dari pengkhianatan PKI. Sehingga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara, lupa dengan kebiadaban PKI. Sampai anak muda kita tidak tahu dengan kebiadaban PKI. Siapa itu yang mengkondisikan agar bangsa Indonesia lupa dengan kebiadaban PKI? Saudara, ini indikasi. Ini namanya indikasi, saudara. Ini merupakan korina, koroen, dilala, bahwa di sana ada tangan-tangan yang sedang bermain untuk menghapuskan atau memutihkan, saudara, dosa-dosa PKI terhadap negara Republik ini. Ibadah Allah. Kita lanjutkan, saudara. Sebelum reformasi tahun 1998, setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu ada litsus, saudara. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Setiap calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon anggota dewan, semua diperiksa. Ada keterkaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya? Bagaimana kekerabatannya? Bagaimana kekeluargaannya? Dan yang lebih penting, bagaimana ideologinya, saudara? Diperiksa satu persatu, diinterogasi, ditanya, diteliti, diperiksa, ditelusuri. Begitu teridentifikasi bahwa dia punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ideologi PKI, batal, tidak dilantik. Itu sebelum tahun 98, saudara. Tapi begitu reformasi 1998, litsus dihapus. Enggak ada lagi litsus, saudara. Litsus dihapus, saudara. Saudara, begitu litsus dihapus, akhirnya kita lihat kader-kader PKI, anak-anak PKI, mereka masuk ke dewan, saudara. Mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi pejabat-pejabat publik. Fakta, saudara. Sampai ada anggota DPR RI, saudara, dari salah satu partai menjadi ketua komisi, saudara. Begitu berhasil dia masuk ke DPR, jadi ketua komisi, dia tulis sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Bukan fitnah, fakta. Enggak sampai di situ,
dia bikin lagi satu buku dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Dia mau ledek umat Islam, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pejuang-pejuang Islam. Hei, kalian memusuhi PKI, sekarang aku jadi anggota DPR, mau apa umat Islam? Dan catat baik-baik saudara, saat ini di DPR RI tidak kurang dari 100 anggota DPR RI teridentifikasi sedang mengusung ideologi PKI. Takbir, sallu ala nabi. Makanya kami sudah catat tuh 100 lebih nama-namanya, lengkap dengan alamatnya. Lo kok dicatat Habib? Andai kata besok PKI khianat lagi, tinggal kita datengin potong atu-atu. Ya kita catat dulu dong alamatnya saudara. Nah kalau kita nggak catat besok nyarinya susah. Kira-kira jelas tidak? Karena mereka juga nyatet siapa nih musuh PKI. Oh Habib Soleh, dicatat tuh Beb. Dicatat. Jadi kalau mereka besok bangkit, Habib Soleh nomor 1 dipotong. Kalau saya nggak masuk daftar, udah dipotong duluan. Takbir, sallu ala nabi. Itu namanya indikasi kebangkitan PKI, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Mari kita lanjutkan lagi, saudara. Beberapa produser film, sutradara film membuat film-film tertentu yang ingin menyentuh simpatik masyarakat untuk bisa menyintai PKI, saudara. Film sunyi, film senyap, saudara, itu menceritakan soal, saudara, orang PKI yang menjadi berperan utama dalam film tersebut, saudara, supaya masyarakat yang nonton tertarik, simpatik, sehingga tercipta opini seolah-olah PKI itu korban, PKI itu teraniaya, PKI itu madlum, kesian PKI, mereka tidak salah. Ini opini yang sedang dibentuk, saudara. Dan faktanya banyak anak-anak muda kita kini, saudara, merasakan PKI itu hanya korban. Mereka kesian kepada PKI, saudara. Ini yang sedang dibangun, saudara. Ini juga merupakan indikasi kebangkitan PKI. Enggak sampai di situ. Setelah mereka mendapat simpati, saudara, mereka sudah berani terang-terangan bikin konferensi pers, datang ke DPR RI, datang ke MPR. Mereka minta agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan Marxisme, Leninisme, Komunisme untuk dicabut. Mereka berani datang, saudara. Jadi mereka bukan ngumpet-ngumpet lagi, saudara, karena udah mulai dapat simpatik, saudara. Enggak sampai di situ. Saat ini mereka berani gelar siaran pers, dibantu oleh Komnas HAM, dibantu oleh Kontras, dibantu oleh Setara Institut pimpinan Hendardi, saudara. Mereka tulis surat secara resmi, mereka gelar siaran pers, mereka kirimkan ke Presiden Jokowi, mereka tekan, mereka paksa, mereka ancam agar Presiden minta maaf kepada PKI. Masya Allah, luar biasa, tekanannya nggak main-main, saudara, nggak main-main. Tahu tekanan yang mereka lakukan? Seminggu yang lalu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang akan membela PKI sudah mulai digelar di Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional di Den Haag, saudara. Sudah digelar. Mereka mendapat simpatik dunia. Mereka katakan kami korban, kami dibantai oleh umat Islam, kami dibantai oleh ormas Islam, kami dibantai oleh para kiai dan santri, kami dibantai oleh tentara, kami dibantai oleh negara. Kami ini korban, kami dianiaya, kami dizalimi, kami minta keadilan. Dan mereka berhasil. Saat ini Pengadilan Hak Asasi Manusia baru seminggu sudah mulai dibuka, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Presiden kita goyang, saudara. Ditekan kanan kiri, ditekan dalam dan luar negeri, saudara. Makanya jangan kaget kenapa pada tanggal 16 Agustus seluruh ormas Islam di Jakarta, saudara, dari berbagai macam elemen, saudara, NU-nya, Muhammadiyahnya, saudara,
MMI-nya saudara, HTI-nya, FPI-nya, dari semua komponen saudara, sampai Robitoh Alawiyahnya, Al-Irsadnya, rame-rame turun di Jakarta saudara. 500.000 umat Islam kita turunkan putihkan Jakarta tanggal 16 Agustus yang lalu. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan kepada Presiden, haram Presiden minta maaf kepada PKI saudara. Takbir. Makanya saya katakan saudara, saya katakan kepada para pejabat, kalau Presiden mau minta maaf sama PKI, tanggung, minta maaf aja sama Belanda sekalian. Minta maaf sama Belanda, minta maaf sama Jepang, minta maaf. Tanggung amat minta maaf sama PKI, minta maaf. Belanda, maaf ya dulu kita ngelawan. Maaf ya dulu waktu ngejajah nggak nyaman. Ayo datang lagi ngejajah nggak apa-apa. Nanti kami layani deh. Mas sekalian. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Jadi kami turun bukan karena rumor, bukan. Kalau rumor isu katanya Presiden mau minta maaf kepada PKI, kami nggak turun saudara. Tapi kami dapat sumber dari istana saudara, yang punya bukti-bukti otentik bahwa tanggal 17 Agustus yang lalu Presiden betul-betul ingin minta maaf atas nama negara kepada PKI. Maka itu kita cegah dengan menyatukan seluruh ormas Islam. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih mampu mencegah Presiden agar tidak minta maaf kepada PKI. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin selama umat Islam bersatu saudara, bahu membahu, gotong royong, satukan semua potensi kita, Presiden sekalipun, jenderal yang mana sekalipun gak bakal bisa mengalahkan kita semua. Betul? Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, takbir, sallu ala nabi. Makanya umat Islam jangan ribut melulu, main tuduh-tuduhan, main kafir-kafiran, main sesat-sesatan. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan saudara. Nggak usah kita ribut. Kita beda-beda madhab, beda-beda pendapat sesama kita. Yang penting tidak melakukan kekufuran yang nyata saudara. Yuk mari ittahadna fima tafakna wa'tadarna fima ikhtalafna. Mari kita bersatu dalam hal yang kita sepakat, dan mari kita saling memaklumi dalam hal yang kita berbeda. Apalagi kalau perbedaannya hanya masalah furu, bukan masalah prinsip yang sangat mendasar. Dan jangan sembarangan nuduh orang saudara. Ini telunjuk main tuduh orang aja saudara. Main tuduh aja, kafir, musuh, dolalah, pala lubuh menyan. Musuh kita mau hancurkan kita, kok kita mau ribut sesama kita? Saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela NKRI? Takbir, sallu ala Nabi. Nah sekarang muncul pertanyaan, apakah betul Presiden tidak pantas minta maaf kepada PKI? Untuk menjawabnya, saya akan paparkan fakta sejarah dulu. Nanti Anda yang jawab sendiri, saudara. Jangan saya yang jawab, nanti Anda yang nilai. Setuju? Setuju? Mau dengar fakta sejarahnya? Supaya tidak ada pemutarbalikan sejarah, saudara. Kita mulai. Di tahun 1914 sebelum kita merdeka, ada 85 tokoh komunis Belanda datang ke Indonesia, dipimpin oleh seorang tokohnya bernama Hein Sneevliet. Untuk apa mereka datang ke Indonesia? Mereka mendirikan serikat buruh saudara, yang mereka kasih nama ISDV, singkatan dari Indiski Socialist Democratic Vereniging,
yang artinya saudara Serikat Buruh Sosialis Demokratik. Kenapa mereka dirikan di Indonesia saudara? Karena ketika itu wilayah Indonesia ini ada di bawah penjajahan pemerintah Hindia Belanda, dan Indonesia ini menjadi lahan ladang kekayaan Belanda. Rempah-rempah diambil dari Indonesia, biji karet diambil dari Indonesia, teh diambil dari Indonesia. Mereka bikin perkebunan di mana-mana. Kekayaan Belanda ada di Indonesia, saudara. Nah, tokoh-tokoh komunis ini punya kepentingan. Mereka ingin tumbangkan pemerintahan kapitalis Belanda untuk diganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Caranya goyang stabilitas politik pemerintah Hindia Belanda. Di mana goyangnya? Goyang dari ladangnya, goyang dari kekayaannya, goyang dari Indonesia, saudara. Nah, begitu mereka buka, mereka bujuk para petani dan para buruh untuk ikut. Mereka iming-iming kalau petani dan buruh ikut ISDV akan terlindungi dan akan dilindungi, saudara. Karena ini organisasi resmi diakui oleh Ratu Belanda, dari partai sosialis resmi yang ada di Belanda. Nah, karena petani kita, buruh kita butuh jaminan keamanan, keselamatan supaya nggak diganggu Belanda, rame-rame ikut ISDV, saudara. Singkat cerita, di tahun 1917, 85 tokoh komunis Belanda saudara melakukan tes case, uji coba para petani dan buruh yang sudah menjadi anggota, saudara. Mereka hasut, mereka provokasi untuk bakar perkebunan, saudara. Mereka bakar kantor-kantor Belanda. Ya, dibuatlah huru-hara dan kerusuhan, saudara. Tapi kerusuhan itu akhirnya diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditangkap tokoh-tokoh komunis Belanda dan mereka dikembalikan ke Belanda, saudara. Kecuali beberapa orang yang dinyatakan tidak terlibat. Tolong dicatat, saat itu mereka bikin huru-hara bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk RI, bukan untuk NKRI, tapi mereka bikin huru-hara untuk mengganggu stabilitas politik agar pemerintahan kapitalis Belanda berubah menjadi pemerintahan komunisme Belanda, saudara. Dan ISDV dibiayai oleh Uni Soviet sebagai pimpinan komunisme internasional saat itu, saudara. Nah, makanya hati-hati, anak-anak PKI sekarang bilang apa? Oh, kami pejuang, kami pahlawan. Dulu tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Hati-hati, saudara. Bohong, dusta. ISDV yang dirikan Belanda, ISDV yang dirikan tokoh komunis Belanda, tujuannya bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya memperalat petani dan buruh untuk syahwat politik komunisme, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tahu yang terjadi? Tokoh-tokoh Belandanya ditangkap, nggak dihukum mati, nggak dipenjara, dipulangin ke Belanda. Para petani dan para buruh yang ketangkep ditembak mati, dijebloskan ke penjara, disiksa oleh Belanda, dihukum kerja paksa, saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh Serikat Buruh Sosialis Demokratik ISDV, cikal bakal daripada PKI, saudara. Kapan berubah dari PKI? Kita lanjutkan, saudara. Begitu tokoh-tokoh komunis Belanda dipulangkan, ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Digantilah pengurusnya, saudara. Di tahun 1920 digelar konferensi ISDV. ISDV mengganti nama. Namanya menjadi Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, disingkat PKH. Siapa yang pimpin? Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Nah, jadi supaya orang Solo juga tahu, saudara, ini fakta sejarah, saudara. Semaun dan Darsono, saudara, yang pimpin Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, sementara orang Belanda menjadi pembina di belakang layar, saudara. Singkat cerita, di tahun 1924 PKH menggelar kongres di Semarang. Ada instruksi dari Konferensi Komunisme Internasional di Moskow, Uni Soviet, bahwa seluruh serikat buruh komunis di negara manapun wajib untuk mendirikan partai politik dalam rangka untuk mengambil alih kekuasaan di negara-negara manapun
yang ada di bawah jajahan negara Eropa dengan bantuan Uni Soviet. Oleh karena itu PKH diubah pada tahun 24 di Semarang menjadi Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Sekarang yang jadi ketuanya adalah Musso, didampingi oleh Alimin, saudara. Ini fakta sejarah, saudara. Lanjut. Baik, kita teruskan, saudara. Begitu tahun 1927, ketika PKI berhasil merekrut anggota begitu banyak, saudara, di mana-mana daerah, akhirnya, saudara, atas arahan Uni Soviet, arahan Partai Komunis di Belanda, supaya bikin kerusuhan lagi. Kali ini mereka bikin kerusuhan kedua lebih besar lagi, saudara. Mereka bakar perkebunan-perkebunan, mereka serbu terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta, saudara, yang dibangun oleh Belanda. Mereka obrak-abrik, mereka bakar di mana-mana. Catat, bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak, tuntutan mereka, saudara, stop pemerintahan kapitalis Belanda, ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, dan harus berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi anak-anak PKI jangan bangga dulu mengatakan dulu tahun 27 kami berontak lagi kepada PKI, kepada Belanda. Enggak, dusta, bohong. Kalian tidak pernah berontak kepada Belanda, kalian tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian hanya melayani syahwat politik komunisme internasional. Kira-kira jelas tidak? Kali ini lebih parah, saudara. Mereka semua ditangkap oleh Belanda. Pimpinan-pimpinannya Musso, Alimin, dan kawan-kawan dibuang ke Uni Soviet, saudara. Mereka dapat suaka politik dari Uni Soviet. Sampai di Uni Soviet mereka dapat rumah, dapat mobil, dapat gaji, saudara. Bahkan setiap tahun mereka diongkosi untuk ikut hadir konferensi komunisme internasional, baik di Beijing di Cina maupun di Berlin di Jerman, begitu juga di Moskow di Uni Soviet, saudara. Mereka tidak dipenjara, mereka dapat suaka politik, perlindungan internasional, Musso, Alimin, dan kawan-kawan. Lalu bagaimana dengan petani kita? Bagaimana dengan buruh kita yang diprovokasi? 13.000 petani dan buruh ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Irian, disuruh kerja paksa, saudara. Ratusan petani dan buruh digantung di jalan-jalan, sudah, oleh Belanda. Mereka dibunuh, mereka disiksa. Biadab PKI hanya untuk memenuhi syahwat komunis mereka. Mereka tidak peduli mengorbankan buruh, mengorbankan tani, mengorbankan rakyat miskin, rakyat kecil. Saya tanya, saudara, biadab tidak? Jawab yang kompak, biadab tidak? Zalim tidak? Jahat tidak? Apa ada mereka berjuang untuk kemerdekaan RI? Dan akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda untuk selamanya, saudara, di tahun 1927. Dan pimpinan-pimpinan PKI tidak diizinkan kembali ke Indonesia, saudara. Tapi singkat cerita, saudara, 10 tahun kemudian, tahun 1937, beberapa tokoh PKI diizinkan kembali, tapi nggak boleh bikin PKI lagi di Indonesia, saudara. Musso kembali, Alimin kembali, dia gerilya ke kampung-kampung, mengumpulkan kembali mantan anggotanya, mantan pengurus PKI, saudara. Mereka melakukan gerakan bawah tanah. Tapi setelah itu mereka kembali lagi ke Uni Soviet dan mereka atur gerakan bawah tanah dari sana, saudara. Nyaris saat itu PKI sudah tidak terdengar lagi. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, ormas-ormas Islam kumpul dengan tokoh-tokoh nasionalis, duduk dalam satu badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka berdebat, mereka bersidang, mereka rapat, mereka musyawarah. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Di sana ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakkir, pimpinan daripada Muhammadiyah. Dan di sana ada Kiai Haji Agus Salam, pimpinan daripada Sarekat Islam. Trio kiai, trio ulama berdebat dengan Bung Karno, berdebat dengan Bung Hatta, berdebat dengan Bung Yamin, saudara. Kenapa berdebat? Sebab
Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler, negara-negara agama-agama, nggak usah bawa agama dalam urus negara. Saudara, ini yang dilawan oleh para kiai dan ulama kita, saudara. Hasilnya, alhamdulillah, akhirnya Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tapi menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Takbir. Singkat cerita, saya tidak ingin panjang lebar, walaupun terjadi sedikit pengkhianatan oleh orang-orang nasionalis terhadap kita umat Islam, saudara. Singkat cerita, Indonesia merdeka, dan sepakat para tokoh, para ulama, biarkan Bung Karno menjadi presidennya, Bung Hatta menjadi wakil presidennya, saudara, walaupun belum ada pemilu. Kenapa sepakat, saudara? Untuk menjaga persatuan, karena Belanda ngancam, saudara. Belanda mau datang lagi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Belanda ngancam akan kembali ke Indonesia. Nah, karena itu, saudara, ulama semua sepakat, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dibentuk negara Republik Indonesia. Catat, tidak ada satu orang PKI pun yang ikut rapat, ikut berunding, saudara. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat pendirian Republik Indonesia. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak. Yang berjasa melahirkan Republik ini, saudara, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan saudara, para habaib, para kiai, termasuk tokoh nasionalis Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, mereka para pendiri Republik Indonesia. Tidak ada PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Begitu Indonesia diproklamirkan merdeka, saudara, Moskow kaget, Uni Soviet kaget, saudara. Hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, saudara, tokoh-tokoh, mantan-mantan tokoh PKI yang ada di Moskow semua kembali ke Indonesia, saudara. Musso turun, Alimin turun, saudara. Mereka datang ke Indonesia dan mereka menghadap ke Bung Karno. Mereka minta supaya PKI dilibatkan dalam kekuasaan. Permintaan itu ditolak oleh Bung Karno karena PKI tidak ada wujudnya, saudara, udah bubar, dan PKI tidak terlibat dalam melahirkan republik. Marahlah PKI, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka bentuk API dan AMRI di Tegal, saudara. API Angkatan Pemuda Indonesia, AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka bentuk di Tegal, mereka culik lurah, mereka bunuh camat, mereka culik bupatinya, saudara, direbut kota Tegal oleh PKI. Enggak sampai di situ, saudara. Sepanjang bulan Oktober, saudara, tahu yang mereka lakukan? Mereka bunuh, saudara, tokoh nasional yang bernama Otto Iskandar Dinata di Tangerang, saudara. Mereka bunuh, saudara, yaitu Bupati Lebak yang ada di Banten, saudara, yaitu Hardi Winangun. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Kota Tangerang mereka rebut, bupatinya mereka tangkap, mereka usir, yaitu Bupati Agus Patmanegara, saudara. Ya, mereka melakukan teror. Enggak sampai di situ, saudara. Terus mereka melakukan teror supaya apa? Supaya Bung Karno bersedia melibatkan PKI dalam kekuasaan, saudara. Akhirnya tanggal 21 Oktober tahun 1945 PKI dideklarasikan kembali di Indonesia, saudara. Begitu dideklarasikan, mereka minta diikutsertakan dalam kekuasaan, tetap ditolak. Mereka marah, mereka ngamuk, saudara. Kali ini nggak tanggung-tanggung kemarahan mereka, saudara. Nggak tanggung-tanggung. Mereka rebut Keresidenan Pekalongan, mereka rebut Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, saudara. Semua mereka rebut. Tentara mereka usir, saudara. Polisi mereka tangkepi, komandan mereka bunuhi, ustadz kiai mereka tangkepi yang tidak mendukung PKI. Pesantren-pesantren NU dibakar, saudara. Sepanjang tahun itu nggak sampai di situ, saudara.
Mereka lakukan berbagai macam teror sampai istana Langkat di Sumatera Utara mereka serbu, sultannya mereka bunuh, istrinya mereka bunuh, anak-anaknya mereka bantai, harta benda kesultanan semuanya, emas, permata, intan, berlian, mereka kalah, saudara. Fakta sejarah. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya Soekarno bersedia melibatkan PKI dalam kekuasaan. Ini kita baru merdeka. Baru merdeka beberapa bulan dirongrong, saudara. Akhirnya terpaksa Bung Karno berunding dengan PKI dan akhirnya berbagi kekuasaan. Presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Syarifuddin Harahap, tokoh PKI. Begitu Amir Syarifuddin jadi perdana menteri, penculikan lurah, pembunuhan camat nggak terjadi lagi, saudara. Nggak ada yang diculik, nggak ada yang dibunuh. Kenapa? Ya yang nyulik dia, yang bunuh dia. Betul? Berarti saya tanya, kalau gitu PKI teroris tidak? Ayo jawab yang keempat. Teroris bukan? Teroris bukan? Nyulik pejabat bunuh, nyulik komandan tentara bunuh, nyulik kiai bunuh. Teroris bukan? Dia dirikan kekuatannya dengan terorisme, saudara. Dan Bung Karno enggak berdaya. Kenapa? Orang baru merdeka. Baru merdeka, saudara. Akhirnya tahun 47 Amir Syarifuddin resmi menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tokoh PKI. Apa yang dilakukan dia? Dari Januari sampai Desember tahun 47, saudara, dia masukkan seluruh kader PKI ke legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan dia masukkan menjadi pegawai negeri sipil, pegawai militer, saudara, komandan-komandan tentara, komandan-komandan polisi, mereka ganti dengan kader-kader PKI. Dia lakukan habis-habisan di mana-mana. Bung Karno tidak berdaya, dia perdana menterinya PKI, saudara. Ulama marah, NU marah, Muhammadiyah marah, Syarikat Islam marah, berkali-kali menasihati Bung Karno, tidak berhasil. Tapi pertolongan Allah datang, saudara. Tanggal 17 Januari tahun 1948 ada perjanjian perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang disebut perjanjian Renville, saudara. Yang ikut dalam perjanjian adalah Amir Syarifuddin mewakili Indonesia sebagai Perdana Menteri Indonesia. Hasil perjanjian merugikan Republik Indonesia, menguntungkan Belanda, memberi kesempatan kepada Belanda untuk datang kembali menjajah Indonesia. Kurang ajar, dia mau jual kita punya negara. Akhirnya Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, para habaib, para kiai rame-rame menghadap Bung Karno, saudara. Kalau Bung Karno tidak berhentikan Amir Syarifuddin, tidak bubarkan kabinet PKI, saudara, NU, Muhammadiyah, Persis, semua saudara akan mundur, tidak mendukung Bung Karno. Setelah ada ancaman itu, Bung Karno menurut, Amir Syarifuddin diberhentikan pada tanggal 23 Januari 1948. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa penggantinya, saudara? Para ulama meminta agar Bung Hatta yang menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Bung Hatta ditunjuk sebagai Perdana Menteri, merangkap sebagai Wakil Presiden. Lalu apa yang dilakukan Bung Hatta, saudara? Begitu beliau menjadi Perdana Menteri, besoknya beliau luncurkan program RERA. Apa itu RERA? Reorganisasi, rasionalisasi. Maksudnya apa, saudara? Seluruh PNS, komandan militer, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan. Pegawai negeri dibersihkan dari PKI, tentara dibersihkan dari PKI, polisi dibersihkan dari PKI. Itu yang dilakukan Bung Hatta sepanjang tahun 1948, saudara. 48 awal, saudara, PKI marah. Di bulan Agustus tahun 48 PKI menggelar konferensi menolak pembubaran kabinetnya, menolak pemberhentian kader-kader PKI dari pegawai negeri maupun pegawai militer, saudara. Bahkan pada tanggal 5 September musuh pimpinan PKI menghadap Bung Karno, mengancam kalau Indonesia mau aman, kalau kita tetap mau bersatu, Indonesia
wajib untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Kalau kita berkiblat kepada Uni Soviet akan melindungi negara kita dari gangguan para penjajah, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Kita baru merdeka dari Jepang, kita baru merdeka dari Belanda. Negara kita negara merdeka berdaulat, tidak mungkin aku gadaikan untuk Uni Soviet. Saya tanya jawaban Bung Karno, bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Ditolak. PKI murka, saudara. Tanggal 10 September Musso dari Kota Madiun mengumumkan mendirikan negara baru, membatalkan NKRI, didirikan satu negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Budak Soviet, budak asing, antek penjajah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu PKI itu pejuang atau pecundang? Jawab yang keempat, pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Dengarkan baik-baik. Di sekolah udah nggak ada nih. Adanya di Masjid Agung, saudara. Alhamdulillah. Lanjut. Capek. Lanjut. Udah malam. Udah terus gimana nih? Mau hujan. Nggak apa-apa. Lanjut. Panjang nggak apa-apa. Sampai pagi siap. Ente sampai pagi, aneh pulang. Dia pikir pertunjukan wayang kali sampai pagi. Masya Allah. Lanjut. Mari kita lihat. Begitu tanggal 10 September, saudara, mereka umumkan negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Mereka besoknya, saudara, merebut Kota Madiun, saudara. Mereka tangkapi ulama, pejabat, lurah, camat yang tidak mendukung Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Siapa saja yang tidak mendukung, mereka seret, mereka sembelih. Mana pesantren yang tidak mendukung, mereka bakar. Bahkan tanggal 17 September mereka serbu pondok pesantren Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi di Madiun, berbatasan dengan Magetan, saudara. Dia serbu, kiainya dia seret, 108 santri, ustadz, guru, lurah, camat, semua mereka seret, mereka sembelih satu persatu, mereka masukkan ke dalam sumur, saudara. Kejadian ini ada di Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Dia sembelih itu kiai, saudara. Kurang ajar. Setelah itu, saudara, dia rebut semua kota. Dari Madiun dia rebut Magetannya, Ponorogo, Wonogiri, Rembang, kemudian Kudus, saudara, Pati, Cepu, Blora, Sukoharjo, saudara, semua mereka rebut. Tentara mereka lucuti. Kok bisa? Sebab banyak kader PKI yang sebelumnya jadi tentara dan jadi polisi. Mereka nggak mau berhenti, saudara, walaupun sudah diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Jawa Tengah lumpuh, Jawa Tengah dikuasai PKI. Akhirnya Bung Karno memanggil Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengatasi keadaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman kewalahan, saudara, karena unsur-unsur tentara kesusupan PKI di Jawa Tengah, unsur-unsur polisi kesusupan PKI. Akhirnya beliau kerahkan tentara dari Jawa Timur, beliau kerahkan tentara dari Jawa Barat. Tahu yang dilakukan oleh PKI? Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Nggak sampai di situ, Dr. Mawardi, pimpinan Rumah Sakit Solo, mereka culik, mereka sembelih, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kolonel Marhadi, pimpinan militer di Madiun, mereka tangkap, mereka sembelih. Mereka nggak peduli mau dokter, mau tentara, mau kiai, mau pejabat, mereka bunuh yang tidak dukung PKI, saudara. Insya Allah terjadi pertempuran sengit, saudara, sepanjang bulan September. Dan alhamdulillah tanggal 30 September Jenderal Sudirman dibantu oleh Gatot Subroto, saudara, yang datang dari Jawa Timur, begitu juga pasukan Siliwangi dari Jawa Barat, saudara, akhirnya berhasil menguasai Madiun kembali.
Terus terjadi pertempuran sampai akhir bulan November, baru seluruh Jawa Tengah dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Musuh ketangkep, Alimin ketangkep, dan keduanya dieksekusi mati oleh tentara, saudara. Takbir. Tapi catat, jangan lupa, begitu mereka kalah di Madiun, begitu mereka terusir dari Madiun, saudara, mereka lari ke Magetan sepanjang jalan. Mereka culiki rakyat, mereka tangkap kiai, mereka bakar pondok pesantren, ribuan orang mereka ikat, mereka giring. Kemana mereka giring? Ke pabrik gula Gorang Gareng yang ada di Magetan, ke pabrik gula Alas Tewu yang ada di Magetan, saudara. Mereka sembelih satu persatu dalam pabrik gula. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darah sampai lewat betis kaki, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Bajingan tidak? Insya Allah, biar kita tahu PKI. Jangan kemudian sekarang kita simpatik kepada PKI atas nama hak asasi manusia. Tunggu dulu, mereka nggak punya perikemanusiaan. Yang bunuh kiai mereka, yang bunuh santri mereka, yang bunuh pejabat mereka, yang khianati kemerdekaan mereka, saudara. Kita baru merdeka sebulan, mereka sudah rongrong, saudara. Kurang ajar, mereka rongrong. Kita punya negeri, padahal Belanda sudah depan mata, mau kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali. PKI biadab, PKI bajingan, PKI kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini semua ada fakta datanya, saudara. Fotonya kita kumpulkan, berita-beritanya kita kumpulkan, kesaksian-kesaksiannya kita kumpulkan, saudara. Ini peristiwa yang tidak terpungkiri. Anda tahu di Magetan, ini yang ditemukan ada 7 sumur neraka, saudara. 7 sumur, saudara, ditemukan di Magetan. Setiap satu sumur ditemukan lebih dari 200 kerangka mayat manusia. Begitu diidentifikasi, ada mayat lurah, ada mayat camat, ada mayat kiai, ada mayat ustadz, saudara. Ini PKI punya buatan. Itu yang ketahuan 7 sumur. Bagaimana yang nggak ditemukan, saudara? Hei PKI, kalian biadab. Jangan coba-coba menyalahkan umat Islam membantai kalian. Jangan coba-coba menyalahkan bangsa Indonesia menghentikan kebiadaban kalian. Kalian sekarang merengek-rengek, ngemis-ngemis, minta kasih sayang, merasa diri terzolimi. Kalian yang zolim, kalian yang biadab, kalian yang jahat. Kira-kira jelas tidak? Baik, saudara, saya mau tanya. Setelah PKI dikalahkan di Madiun, negara diambil alih oleh TNI, saudara. Jujur saya mau tanya, kira-kira saat itu kalau PKI dibubarkan pantas tidak? Ini Anda yang menilai, saya berikan informasi, Anda yang menjawab, saudara. Pantas gak dibubarin? Jawab, pantas tidak dibubarkan. Tapi dengan menyesal saya sampaikan, Bung Karno tidak bersedia membubarkan PKI, saudara. Ulama minta kepada Bung Karno, bubarkan PKI. Mereka sudah berbuat kezaliman yang luar biasa. Tapi apa jawab Bung Karno? Sebentar lagi Belanda datang. Kita butuh tenaga untuk lawan Belanda. Ini kan yang salahkan cuma PKI yang di Madiun dan sekitarnya. Kenapa PKI yang di Jakarta harus disalahkan? PKI yang di Surabaya harus disalahkan. Jadi cukuplah, musuh kan sudah dieksekusi mati, Alimin sudah ditembak mati. Enggak perlu kita terus memupuk permusuhan. Itu alasan Bung Karno, ya. Bung Karno mencoba untuk bersikap arif dan bijak karena kondisinya memang kita saat itu posisi yang lemah. Belanda mau datang kembali, saudara. Hanya PKI nggak dibubarkan. Nah, lalu apa setelah itu, saudara? PKI dibenci oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara PKI membuat masyarakat lupa dengan kebiadaban PKI, saudara? Ya, mereka kali ini bangkit dipimpin oleh DN Aidit dan Noto, saudara. Apa politik yang mereka gunakan? Jilat habis-habisan Bung Karno, saudara. Mereka jilat Bung Karno, mereka puji Bung Karno setinggi langit, mereka bela Bung Karno di mana-mana. Apa saja program Bung Karno mereka dukung, saudara. Mereka jadi anjing setia untuk mempengaruhi rakyat karena mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat dekat dengan Bung Karno. Mereka harus luluhkan, saudara, rontokkan dulu hati Bung Karno agar Bung Karno cinta kepada PKI, dan mereka berhasil. Bung Karno jatuh cinta kepada mereka. Tapi ingat, Bung Karno bukan PKI, saudara. Cuman PKI memanfaatkan kelembutan Bung Karno, kearifan Bung Karno, kebijakan Bung Karno, saudara. Saya tanya, kalau gitu PKI licik tidak?
Lidik tidak? Akhirnya saudara tahun 1955 saudara, tahun 1955 PKI diizinkan oleh presiden untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia. Dan mengejutkannya saudara, PKI keluar sebagai 4 besar saudara. Setelah partai NU, Masumi, PNI, yang berikutnya adalah PKI.